Penumpang yang kami hormati, Sesaat lagi, kereta api Tawang Jaya akan diberangkatkan dari stasiun Semarang Poncol menuju stasiun akhir Pasar Senen dengan pemberhentian di stasiun Weleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes. Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini merupakan cikal bakal berkembangnya industri ekonomi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Alat transportasi pun menjadi salah satu elemen utama yang dapat membawa sistem perekonomian bergerak menuju perubahan yang lebih besar, dan dari kota inilah semua bermula. Berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan cepat setiap harinya sudah menjadi kebutuhan manusia. Melalui medium transportasi, kita menjalankan rutinitas yang sudah kita anggap biasa. Kita benar-benar sibuk menggerakkan roda perekonomian. Seiring berkembangnya waktu, keberadaan moda transportasi yang dapat memangkas waktu dan kemacetan dengan harga terjangkau menjadi pilihan yang paling relevan. Kereta api dipilih sebagai moda transportasi yang paling diminati. Ada di jalur 1, dari arah timur segera masuk kereta api ke tersebut. Pemandangan jalur 1 dari arah timur segera masuk. Namun jauh sebelum saat ini, kereta api bukan hanya medium untuk memindahkan manusia dan barang. Kereta api adalah tanda dimulainya industri ekonomi di Pulau Jawa. Perkembangan kereta api di Pulau Jawa tidak lepas dari zaman kolonialisme Belanda. Pada zaman kolonialisme, Belanda mulai menerapkan ekonomi liberal, di mana pada masa itu pemodal asing dapat menyewa tanah dari para bangsawan untuk membuat perkebunan di tanah Jawa, terutama di Yogyakarta dan di Solo. Hasil dari perkebunan akan dibawa ke Eropa dengan menggunakan kapal laut. Disitulah timbul permasalahan distribusi dari darat menuju ke dermaga. Pemodal membutuhkan sebuah alat transportasi yang cepat dan dapat memuat banyak hasil bumi menuju ke dermaga, untuk kemudian diekspor ke Eropa. Dari sinilah lahir kereta api pertama di Pulau Jawa. Awal mulanya itu ada, kita lihat konteks luasnya ya. Jadi setelah tanam paksa, kemudian pemerintah Belanda menerapkan kebijakan liberalisasi ekonomi. Artinya pemodal-pemodal swasta boleh masuk ke Jawa. Nah, para pemodal asing yang masuk ke Jawa ini umumnya mereka mendirikan atau menyelenggarakan perkebunan-perkebunan. Perkebunan itu tanahnya mereka sewa dari tanah para bangsawan, tanah lungguh para bangsawan. Makanya perkebunan yang muncul kebanyakan di daerah Jogja dan Solo. Nah, produk-produk perkebunan itu tujuannya untuk diekspor, dibawa ke Eropa. Otomatis harus ada transportasi. Kalau zaman dulu, kalau ke Eropa satu-satunya dari Indonesia, dari Nusantara adalah dengan kapal. Nah, dari pedalaman itu harus dibawa ke pelabuhan dulu, baru dinaikkan ke kapal. Nah, pada waktu itu susah membawa produk dari pedalaman Jogja dan Solo ke pelabuhan. Pelabuhan yang terdekat adalah pelabuhan Semarang. Pelabuhan Cilacap itu tidak memungkinkan karena kondisi samudra India yang gelombangnya besar-besar itu. Nah, muncullah gagasan untuk membuat jalur transportasi untuk mengangkut produk perkebunan di pedalaman seperti tembakau, nila, gula, apalagi beberapa produk-produk itu untuk dibawa ke pelabuhan Semarang. Pada mulanya pemikirannya pakai gerobak, pakai ini, tapi semua tidak praktis. Akhirnya muncul gagasan untuk membuat jalan kereta api. Nah, singkat cerita, akhirnya terwujudlah jalan kereta api walaupun dengan segala
kendala susah payah akhirnya antara Jogja, Solo dan Semarang, tapi prosesnya cukup lama itu. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Gamelan. In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kant. Tempo dulu in dat verre land. Perusahaan swasta pertama yang membangun jalur kereta api yang menghubungkan dermaga Semarang dengan Yogyakarta dan Solo adalah NIS atau Nederland Indisch Spoorweg Maatschappij yang didukung oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda masih ragu dengan pembangunan jalur kereta api karena diperkirakan tidak akan memberikan keuntungan. Pembangunan jalur pertama kereta api dimulai pada tahun 1863 sampai tahun 1867 dari Semarang ke Tanggung sejauh 25 km. 4 tahun lamanya proses pembangunan jalur kereta api dikarenakan kesulitan keuangan dan juga kesulitan teknis. Berbeda dengan di Eropa yang kontur tanahnya datar, tanah di Pulau Jawa memiliki tipe kontur berbukit-bukit dan bergunung-gunung, membuat pembangunan jalur kereta api tersendat dan berhenti sampai di stasiun Tanggung, wilayah Grobogan. Permasalahan tersebut membuat perusahaan NIS meminta dukungan dari pemerintah kolonial Belanda sehingga pada tahun 1873 atau 6 tahun kemudian pembangunan kereta api Semarang, Solo, Yogyakarta dapat terselesaikan. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa stasiun pertama di Semarang bukanlah Semarang Tawang, melainkan stasiun Samarang yang terletak di Gang Spurlan, Tambaksari, Kota Semarang. Stasiun Semarang yang pertama itu bukan stasiun Tawang. Pada waktu pembangunan jalan kereta api NIS dari Semarang, Solo, Jogja itu stasiunnya ada di waktu itu disebut di Tambaksari. Sekarang itu ada di Spurlan. Kenapa namanya Spurlan? Spur itu jalan kereta api, Spurlan, lan itu jalan dalam bahasa Belanda. Nah, stasiunnya sekarang nyaris sudah tidak kelihatan karena sudah menjadi perkampungan yang padat sekali. Tapi kalau kita jalan ke sana masih terlihat sisa-sisanya. Nah, itu ceritanya waktu itu sudah lama. Teman-teman rail fan penggemar kereta api itu meragukan narasi yang berkembang pada waktu itu. Stasiun pertama itu adalah stasiun Kemijen. Padahal kalau kita lihat fotonya, sekarang stasiunnya juga sudah tidak ada. Foto yang disebut stasiun Kemijen itu lebih mirip rumah sinyal untuk mengatur wesel dan sebagainya. Dan di sampingnya ada seperti halte kecil. Teman-teman rail fan itu meragukan karena masa stasiun seperti rumah sinyal atau stasiun pertama itu hanya halte kecil. Nah, kemudian semakin meragukan yang disebut stasiun atau halte Kemijen itu terletak di jalur perusahaan kereta api lain, bukan NIS. Jalur kereta api lain yang kemudian juga melayani Semarang, yaitu jalur Semarang Juwana. Nah, katanya jalur kereta api pertama dibangun oleh NIS. Kenapa stasiun pertama ada di jalur milik Semarang Juwana? Tidak masuk akal. Nah, teman-teman mencari, di antaranya ada teman saya juga rail fan, tapi dia juga aslinya adalah dosen di Undip biologi, Dr. Karyadi Baskoro. Nah, dia main peta di overlap pakai Google Earth macam-macam.
kemudian dia menemukan koordinat stasiun yang pertama itu. Nah, dia kemudian mengajak kami beberapa teman, ayo kita cari berdasarkan koordinat itu dengan GPS, mudah-mudahan nanti ketemu. Bayangan kami pada waktu itu cuma paling ya nanti di rawa-rawa situ, oh titiknya di sini, terus nanti kami akan mengusulkan supaya dibikin apa istilahnya, terdengar gitu ya. Nah, waktu kami jalan ke sana, nemu tulisan Gapura Kampung itu loh, Sporlan, padahal ada di buku tentang stasiun-stasiun di Jawa, tulisannya Balakoyen Deyang, itu menyebut istilah Sporlan, walaupun ejaannya agak beda yang sekarang. Nah, akhirnya kami ketemu warga tertua di situ, Pak Ramlan namanya. Pak Ramlan, kami tanya, dan dia, oh ini ya, ini stasiunnya. Kemudian dia menunjukkan bekas-bekas stasiun yang lama, misalnya ada konsol besi, ada lubang angin, ada ambang pintu dan sebagainya. Dan waktu itu kami bawa buku yang ada foto-foto stasiun lama. Waktu kami lihat ini persis, sehingga kami waktu itu hampir-hampir, kalau anak sekarang bilang speechless lah. Kini, stasiun Samarang berubah menjadi pemukiman padat penduduk. Di sisi timur, terdapat stasiun Gudang yang bisa kita lihat dari seberang tambak. Sayangnya, stasiun Gudang sudah tidak aktif sejak tahun 2008 dan kondisinya sudah tergenang air.